Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan jamaah Masjid Az-Zumar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir, berkumpul, bersilaturahim di Masjid Az-Zumar yang sama-sama kita cintai. Salawat salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, beserta pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan susunan acara dari program Az-Zumar Berbagi di bulan Muharram ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian kedua nanti akan ada sambutan dari Ketua Bidang JIS dan Sosial DKM Az-Zumar, kemudian nanti ketiga ada tausiah dari guru kita Ustadz Haji Muhammad Afid yang insya Allah alhamdulillah beliau bersedia hadir dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian nanti ada simbolis pembagian bingkisan. Terakhir ada penutup. Setelah itu nanti kita akan ada ramah tamah, kita makan bersama di bawah gitu ya, dan pembagian sembakonya. Baik Bapak Ibu jamaah hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, kita buka acara kita ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini. Agenda yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang JIS dan Sosial DKM Az-Zumar, yaitu Bapak Jat Hadi. Kepada Bapak Jat Hadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ustadz Muhammad Afif yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Az-Zumar, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Az-Zumar,
dan anak-anak dan cucu-cucu ini. Mari kita pertama kali panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat ridho dan karunia kita pada hari ini diberi kesempatan untuk bersilaturahim, suatu amalan yang dijanjikan panjang umur dan murahnya rezeki untuk kita semua. Pada sore hari ini yang berbahagia, kita akan melaksanakan sebetulnya tahapan dari Jumat Berbagi pada bulan Juli, tapi kita undur di hari Ahad ini tanggal 7 Agustus untuk sekaligus merayakan tahun baru 1440 Hijriah. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kegiatan Jumat Berbagi ini sudah masuk ke bulan ke-10 kalau nggak salah. Dan itu sebetulnya merupakan kegiatan yang sebagai wujud dari rasa syukur dan keinginan berbagi dari semua jamaah Azumar atas segala nikmat dan karunia, dan itu diwujudkan dalam bentuk Azumar Berbagi. Sebetulnya tapi di dalam kegiatan ini teriring keinginan ya, bahwa pada waktu kegiatan Azumar Berbagi ini Bapak Ibu itu sekaligus juga dapat mencintai Masjid Azumar, dapat bersolat jamaah di Masjid Azumar. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya izinkan mengajak Bapak Ibu untuk berhijrah istilahnya ya, berhijrah agar yang tadinya pembagian Jumat Berbagi hanya begitu Bapak datang langsung dibagikan. Untuk kali ini kita kami berinisiatif untuk mengundang Ibu dan Bapak sebelum Jumat Berbagi kita sholat bersama gitu ya. Dan alhamdulillah nampaknya hari ini begitu bagus tanggapan dari Ibu dan Bapak. Kami harapkan untuk selanjutnya kalau memang Bapak Ibu dapat undangan untuk Jumat Berbagi, ya diawali dulu dengan sholat Jumat bersama gitu ya. Setelah itu baru kita bagikan sembakonya itu ya. Jadi untuk ini saya sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang undangan kami. Dan sebagai informasi terkait dengan kegiatan Jumat Berbagi ini bersama dengan peringatan 1440 Hijriah, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah kami akan membagikan pada Bapak Ibu bingkisan ya, informasi terutama juga untuk anak-anak dari tiga yayasan, itu untuk santunan dan beberapa sembako, kemudian kepada anak-anak cucu-cucu yang berada di lingkungan RW 04 dan juga RT anak-anak di RT 05. Ini istimewa, ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan karena kami sebetulnya mengharapkan anak-anak ini dapat datang ke Masjid Azumar, dapat mengikuti semua kegiatan di Masjid Azumar. Karena kami mengharapkan anak cucu kami ini nanti bisa menjadi pejuang Masjid Azumar ya. Pejuang Masjid Azumar yang nanti dapat menggantikan kakek-kakeknya sudah lansia ini ya. Dan ini saya sampaikan terima kasih pada ayah bundanya, umi abinya yang telah berkenan mengikutkan putranya, dan tentunya kami mengharapkan dukungan dari ayah ibunya dan umi abinya untuk dapat mendorong putra putrinya ikut kegiatan di Azumar ya. Jadi itu terima kasih pada Bapak Ibu undangan yang telah datang, terima kasih pada Bapak Ibu donatur yang telah menyerahkan infak terbaiknya untuk acara ini, dan juga terima kasih pada
panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik dan tertib. Syukur alhamdulillah sangat mendalam saya sampaikan atas semua ini. Dan akhirnya sebelum saya akhiri, saya sampaikan selamat tahun baru 1440 Hijriah. Ya, 1444 Hijriah. Maaf salah. Semoga di tahun ini kita diberikan panjang umur yang berkah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam meraih rezeki, ya, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia untuk menyelenggarakan acara ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Jat Hadi yang sudah memberikan sambutan. Intinya kalau tadi kita tangkap bagaimana Masjid Az-Zumar ini bisa melakukan regenerasi seperti ya. Itu yang diharapkan sama-sama oleh kita. Gitu. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini, di tempat yang baik ini, insya Allah terkabul doanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, kita lanjut dengan agenda berikutnya, yaitu tausiah dari guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Afif. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan jajaran pengurus DKM Masjid Az-Zumar yang semoga selalu senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, keistiqomahan untuk merawat dan menjadi khadim di masjid yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus undangan, yakni adik-adik, bapak-bapak dari sekitar Masjid Az-Zumar yang dengan harapan yang sangat besar, semoga kita semuanya menjadi bagian keluarga besar Masjid Az-Zumar. Apalagi tadi diutarakan, ada yang bersifat rutinan. Kalau kemudian rutin datang kemari, maka setiap kegiatan pun juga datang kemari. Siap tidak? Woi, yang pojok, siap enggak? Siap enggak makmurin masjid yang mulia ini? Lemes, bubarin aja. Ya. Siap apa tidak makmurin masjid yang mulia ini? Siap. Siap apa tidak kemudian ta'alluq hati kita dengan masjid yang mulia ini? Siap. Dan ini untuk kita semuanya. Tanpa terasa waktu itu terus bergulir begitu cepatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'a hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan datang hari kiamat itu sampai waktu itu diperdekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa terasa 1443 Hijriah pergi meninggalkan kita, tak pernah akan kembali lagi, dan kita sudah berhadapan dengan satu waktu yang mulia 1440. Ayo, 1444 Hijriah. Imam
Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Wahai anak cucu Adam, kata Imam Hasan Al-Basri, kalian itu himpunan waktu, himpunan umur, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Ketika waktumu itu pergi, maka kehidupan kalian juga ikut pergi. Mudah-mudahan di bulan Sehingga tatkala kemudian 1443 Hijriah kita tinggalkan, kita berada 1444 Hijriah, berarti 1 tahun kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. yaitu Setahun lebih dekat dengan pertanggungjawaban amal, setahun lebih dekat dengan kematian kita, setahun lebih dekat dengan perhitungan apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Sehingga bagaimana kemudian umur yang singkat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan setelah usia yang kita jalanin gitu. Makanya Allah yang mulia ini menginginkan kita semuanya ini sukses, Bapak Ibu yang mulia. Allah yang mulia ini menginginkan kita ini bahagia, tak pernah susah lagi, menginginkan kita hidup gak pernah mati lagi, menginginkan kita ini senang tak pernah sedih lagi, menginginkan kita itu sehat gak pernah sakit, senang gak pernah susah, makan terus gak pernah lapar, dan tempat itu hanya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mikirin masa depannya. Orang yang cerdas itu orang yang memikirkan nasib apa yang terjadi setelah kematian kita nanti. Kenapa kemudian dikatakan mereka orang yang cerdas? Berarti ia nyari untung. Jadi orang untung itu orang yang kemudian kerja keras luar biasa, gak dihabiskan hasil pekerjaannya, tapi ditabung. Jadi orang untung itu orang yang pinter. Dan semuanya kita pengen untung. Coba, ada nggak orang yang nggak kepingin untung? Ada, Bu, yang di pojok-pojok itu pengen untung semuanya apa enggak? Adik-adik pengen untung apa tidak? Pengen semuanya. Orang minta mencari untung, sampai punya nama cucunya pun dikasih nama untung Subagio. Sudah untung bahagia lagi. Allah yang mulia ini menginginkan kita ini beruntung, sehingga setiap waktu pun kita pun kemudian diseru keberuntungan itu melalui suara-suara muadzin yang ada, hayya 'alal falah, ayo nuju keberuntungan, hayya 'alal falah. Setidaknya 10 kali kita dipanggil untuk menjadi orang yang beruntung. Sebab Allah ngerti umur kalian itu pendek, badan ringki, amal kecil, tapi kan kepingin untung. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Hasyr, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang yakin akan adanya hidup setelah mati, hai orang-orang yang yakin ada akhirat setelah dunia, hai orang yang yakin ada perhitungan setelah amal yang kita kerjakan, hai mereka orang-orang yang yakin akan akhirat, ittaqullah, takwalah kalian ke Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, takwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad,
dan hendaklah kalian itu memperhatikan apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Jadi kita diperintahkan oleh Allah apa? Untuk nyiapin hari esok biar kita itu untung. Dan memang seperti itu, orang untung itu susah. Coba perhatikan orang-orang yang sukses di sekitar sini, berangkat pagi pulang malam, gak ada ceritanya hidup leha-leha kemudian dapat bahagia. Tidak ada cerita enak itu yang gratis. Masuk taman mini yang tempatnya masih ngebul, masuknya pakai tiket tidak? Oke, udah 25.000. Masuk yang namanya Taman Impian Jaya Ancol baru impian saja, masuk pakai tiket tidak? Oke. Pengen makan sate itu kemudian kerja keras apa enggak? Kerja keras. Makanya ketika Idul Kurban itu ya Allah, semua rumah itu ngepul semuanya, saking senengnya. Kita itu pengen untung, gak ada ceritanya orang kepengen untung kemudian hidup delogom, diem-diem, ayem, gak ada. Kerja keras, diperintahkan kita untuk kerja keras. Dan untung yang sebenarnya yang tidak pernah rugi, bahagia yang gak pernah susah, itu nanti di akhiratnya Allah. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, hei orang-orang yang beriman, carilah kalian modal untuk dapat untung. Itu nonsen kalian akan untung bahagia kalau nggak pakai modal. Coba lihat, kadang-kadang rumahnya Kerawang, kerjanya di Jakarta, berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Saking kepingin apa itu? Dapat untung. Ibu-ibunya juga demikian pula. Kalau di dekat rumah ini ada sayur mayur harganya 27, kemudian ada yang jauh sedikit harganya cuma 1, ya, maka kita beli di depan rumah. Apa jalan agak jauh? Jalan agak jauh, cuma 1 keinginannya, pengen dapat untung. Lihat orang Perumnas Klender itu yang dekat dari kita itu, kita masih ngorok tarik selimut, mereka sudah gelar lapak. Udah gelar lapak, ditaruh ini bawang putihnya, ini mentimunnya, ya tidak? Ini macam-macam dagangannya. Kenapa mereka kayak kelelawar hidupnya? Malam mereka melek, siang mereka tidur, karena mereka yakin ketika kemudian jam 1 malam digelar itu lapak, ini mesti ada untung. Untung itu loh yang kemudian mereka kejar. Kita pun juga demikian pula. Makanya kalau diumumkan setiap hari, siapa yang datang jam 1 pagi kemudian sholat subuh maka dapat beras 5 kilo, umpama Masjid Az-Zumar bikin program, ya, siapa yang datang sholat subuh dapat bingkisan beras 5 kilo. Kira-kira masjid ini penuh jam berapa? Masjid ini loh penuh jam berapa? Masya Allah. Kenapa mereka semangat? Ada untung. Kemarin saya panggil gerobak cilok Pak Adi, nggak ada woro-woro, tinggal saya teriakin nih, "Oi, cilok gratis, oi!" Oh, serbu ya. Tukang cilok pinter, gak habis-habis, istrinya bawain lagi, "Pak, stop, kalau sudah selesai." Antri semuanya, yang laki, yang perempuan, yang anak, yang tua. Padahal cuma cilok gratis 7.000. Untung. Kenapa mereka mau ngantri? Ada untung. Hidup tuh harus nyari untung. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu kita itu nyari untung, sehingga kemudian setiap saat, setiap waktu kita pun diteriaki oleh seorang dai muadzin yang luar biasa, hayya 'alal falah, ayo nyari untung. Tetapi
Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untung yang sebenarnya, puncak keberuntungan itu adalah keberuntungan yang tak pernah pudar, dan keberuntungan itu hanya ada di akhiratnya Allah. Makanya Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan, hei orang-orang yang beriman, yang yakin akhirat, syaratnya yakin, kalau nggak yakin susah dikasih tahu. Hei orang-orang yang yakin akhirat, bertakwalah kalian ke Allah sebagai modal. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, persiapkan diri kalian untuk hidup setelahnya. Dan itu orang yang cerdas. Maka di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-51 dijelaskan oleh Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada fi maqamin amin, di tempat yang amin. Amin itu artinya aman. Orang-orang yang takwa itu akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling aman. Aman dari mati, hidup terus. Aman dari penyakit, sehat terus. Aman dari tua, muda terus. Aman dari susah, seneng terus. Aman dari lapar, kenyang terus. Aman dari berbagai macam persoalan kehidupan. Maka pertanyaannya, pengen gak kita mendapatkan keberuntungan yang hakiki itu? Maka semua jawaban kita itu kepingin. Yakini jamaah yang mulia, bapak ibu adik-adik, yakini keberuntungan yang sungguhnya itu keberuntungan setelah kalian semuanya meninggal dunia. Kalau kemudian kita capek-capek lelah letih hanya untuk satu suap nasi, kepengen hidup, kepengen nyambung umur, kepengen seneng, kenapa kita nggak kepengen seneng selamanya? Kenapa kemudian kita nggak kepengen bahagia seterusnya? Kalau kita pontang-panting berangkat pagi pulang malam hanya kepengen seneng, kenapa tawaran Allah yang kepengen seneng seterusnya nggak kita ambil bagian di dalamnya? Dan kita itu pekerja. Makanya Allah sebutkan dalam salah satu firman-Nya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hei manusia, kata Allah, innaka kadihun, kalian itu pekerja. Boy, kerja enggak? Kerja apa? Ya? Kerja apa? Kerja ngobrol, ya? Atau kerja ngerumpi? Kerja itu yang untungnya gede. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian itu bekerja, kalian harus mempunyai satu dedikasi yang kuat. Saya harus cari untung, saya harus jadi pekerja ulet, anak saya pun juga harus jadi pekerja. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian pekerja. Dan orang yang kerja itu mesti dapat upahnya. Kata Allah Ta'ala, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian akan mendapatkan upah yang ada itu, dan upah itu adalah nanti ketika kita wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah yang mulia, ada seorang yang bernama Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Beliau itu termasuk guru daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud rahimahumullahu ta'ala, yang wafat 235 Hijriah. Diterangkan oleh Syekh Abu Bakar Syafah dalam kitabnya I'anatul Talibin. Disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair tentang galaksi dosa-dosa yang besar. Apa kata Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini? Beliau seorang alim besar, ulama yang terkenal di Basrah pada saat itu.
Diceritakan oleh orang-orang yang mulia di dalam kitabnya, ia mengatakan suatu ketika aku ini nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Aku nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, sehingga di suatu isya lelah letih tubuhku di waktu maghrib itu, lalu kemudian aku tertidur, sehingga tidurku menjadikan aku lelap, tidak terbangun ketika azan sholat isya berkumandang. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, maka tatkala aku terbangun, ketika aku terbangun suara azan sudah nggak berkumandang, maka baru aku sadar sholat isya sudah usai. Aku kemudian menuju masjid yang terdekat. Masjid yang terdekat yang aku harapkan ada orang yang aku ajak sholat berjamaah, masjid itu sudah tutup. Aku lari kepada masjid yang sebelahnya lagi, masjid sudah tutup. Hingga sampai 10 masjid aku datangi, semua masjid sudah tutup, karena memang waktu sholat isya sudah selesai. Menangis diriku, kata Syekh Ubaidillah, menangis diriku sebab aku tertinggal, teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat isya itu dapat 27. Maka tatkala itulah kemudian aku bangun melaksanakan sholat isya. Aku nggak mau kalah, hariku yang ada itu hari yang sangat menyedihkanku, sholat isya tertinggal berjamaah, sehingga aku melaksanakan sholat isya di saat itu sampai 27 kali. Jadi saking kepinginnya ngejar angka 27 tadi itu, Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri melaksanakan sholat isya sampai berapa Bapak Ibu? 27 kali untuk ngejar 27 derajat. Berarti 27 kali 4 rakaat. Disebutkan dalam kitab tersebut, maka lelah tubuhku. Ketika aku lelah, aku pun tertidur setelah melaksanakan 27 kali sholat isya itu. Ketika aku tertidur, aku bermimpi. Aku bermimpi lagi naik kuda, kemudian aku mengejar rombongan yang berkuda yang ada di depan itu. Tapi semakin aku lecut kudaku, aku kencangkan larinya, maka rombongan itu pun gak mampu aku kejar. Hingga di antara rombongan yang belakang itu pun kemudian menoleh dengan mengatakan, wahai fulan, engkau tidak akan mampu mengejar kami, sebab engkau 27 sendiri sedangkan kami berjamaah. Kalian engkau melakukan sholat itu tanpa amin bersama imam, sedangkan kami rombongan sholat yang pakai amin bersama imam. Aku pun terbangun, aku pun termenung betapa ruginya diriku yang tidak mampu mengejar 27 itu. Dan ternyata jamaah itu tidak hanya 27, tetapi ada satu nilai yang tak bisa dikejarnya, yaitu kekuatan berjamaah di dalamnya. Coba lihat, ini orang ngerti untung. Karena ia ngerti untung, maka ia tinggalkan sholat sendiri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena ia ngerti untung, tatkala tertinggal sewaktu semalam itu, ia kejar dengan melakukan 27 kali. Itu namanya nyari untung. Hidup itu harus nyari untung, ya enggak Bapak Ibu? Hidup itu kuatkan dalam hati, saya harus nyari untung, anak saya harus untung, cucu saya harus untung. Dan tidak ada keberuntungan yang sangat besar kecuali keberuntungan fi jannatin naim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dalam kedudukan yang aman. Maka pengurus Masjid Az-Zumar capek lelah letih sampai mendatangkan yang namanya sate. Ada satenya tadi? Sate, ada baksonya, ada bakso. Ada empal gentong, Masya Allah ada. Sampai membungkuskan biaya, ya, diamplopin, sampai kemudian ngurusin sembako itu. Kemudian mereka sebenarnya nyari untung. Saya juga nyari untung. Besok saya kumpulkan yatim sama dua bapak. Saya bilang RT-nya kumpulkan semua yang ada, tapi batasnya
Senin pagi lapor ke saya, sebab saya nggak ngerti hitungannya. Ada berapa orang yang ada? Buka bersama pun kita buka besok. Nyari untung. Kita keluarkan dana di tempat itu nyari untung. Kita pun juga demikian pula. Datang ke tempat ini nyari untung, tapi untungnya bukan makanan. Untungnya bukan beras. Untungnya yang lebih besar lagi, keinginan pengurus masjid itu kepengen mendekatkan kita dengan keberuntungan yang lebih besar, yaitu hati yang ta'alluq bil masjid. Sehingga Nabi pun mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok manusia yang dinaungin oleh Allah ketika tidak ada naungan sama sekali di yaumil qiyamah. Tatkala banjir peluh keringat membanjiri umat manusia, ketika orang menjerit-jerit tidak ada naungan, maka hanya 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan, yang antara lain satu di antaranya rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini yang kita utarakan dan ini yang kita sampaikan, karena sebelum kesini sudah diwanti-wanti sama Bapak Haji, sehingga tidurku menjadikan aku lelap, tidak yang terbangun ketawa tuh namanya. Ojo suwi-suwi Pak Ustadz. Apa kata beliau? Ya, ojo suwi-suwi, ya sudah sampai di sini dulu. Yang penting nyari untung. Ya Dek, ya Dek, nyari untung kan? Untung. Kasih hadiah orang tua kalian dengan hafalan Al-Quran. Nyari untung, sungguh-sungguh ibadah. Nyari untung, sungguh-sungguh belajar ngaji. Apalagi didekatkan, ya, sering didatangkan kemari ke tempat yang mulia ini. Jangan lihat kemudian yang di bawah oleh-olehnya, tetapi kebersamaan, tetapi kekuatan keinginan dari pengurus untuk mendekatkan diri kita, mendapatkan untung yang besar, dan untung yang besar itu untung yang tak pernah rugi, bahagia yang tak pernah susah, hidup gak pernah akan mati, seneng gak pernah akan sedih, laparnya hilang tinggal berganti yang namanya kenyang, ya, sehat gak pernah sakit, dan tempat itu hanya ada di surga. Dan gak mungkin surga itu gratis, gak mungkin, gak ada dalilnya surga gratis. Pengen enak sedikit di dunia aja pengen, Masya Allah, puntang panting kok. Ya, tidak berjamaah dia. Maka ini yang harus kita perhatikan. Maka yang harus kita perhatikan, kuatkan dalam diri kita. Saya harus bahagia. Saya harus untung. Saya harus senang. Selamat tinggal kesusahan. Selamat tinggal kesedihan. Dan keberuntungan itu yang sebenarnya adalah di surganya Allah Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, inna ashqal ashqiya man ijtama'a faqrud dunya wa adabil akhirah. Orang yang paling mengerikan, orang yang paling menyedihkan, orang yang paling berada dalam kecelakaan, orang yang menggabungkan antara kefakiran dunia dengan kefakiran akhirat. Dunia sudah susah, akhirat tambah susah, jangan sampai ada di hadapan kita. Semoga manfaat, semoga kita semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang al-muflihun yang beruntung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pengurus yang memberi satu inisiatif untuk terselenggaranya tempat santunan yang seperti ini masuk hadis Nabi SAW, masuk dalam ayat Allah, yashfa' syafa'atan hasanat ayyakul lahu nasibun minha, yaitu surah An-Nisa ayat 85, yang akan diberikan oleh Allah kebaikan semua dari orang-orang yang disebabkan dalam kebaikan sore hari ini. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Afif yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita, memberikan siraman rohani kepada kita. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita setelah pulang dari Masjid Az-Zumar ini, yang bisa mendekatkan hati kita kepada masjid.
Baik Bapak Ibu hadirin, insya Allah yang dimuliakan Allah, kita ke acara selanjutnya yaitu pembagian bingkisan secara simbolis yang nanti akan diserahkan oleh Ketua DKM Pak Adi dan Pak Jatadi. Secara simbolis kita akan panggil dari 3 yayasan. Yang pertama yaitu Yayasan Cahaya Amanah, kemudian Yayasan Al-Manar, dan Yayasan Yasrin. Kepada yang mewakili mungkin bisa ke depan terlebih dahulu sebagai simbolisnya. Ya, ini kita secara simbolis terlebih dahulu. Oh, pembinanya nggak apa-apa, bisa jadi Bu. Ikut Ibu ke depan nggak apa-apa. Cahaya Amanah. Cahaya Amanah. Yasrin. Oh, ini. Kepada Ustazah Maisarah. Nggak apa-apa, maju ke depan Ibu. Di ngadep ke sini aja biar kelihatan ke sini. Ya, sudah semua, berarti silakan kepada Pak Adi dan Pak Jatadi. Oke, baik, mungkin kita foto dulu bersama Ustaz. Foto dulu ya. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari yayasan. Tiba saatnya kita pada penghujung acara kita, yaitu penutup. Sebelum penutup, kita berdoa. Mungkin kepada Ustadz Afif bisa memimpin untuk berdoa, Ustadz. Berdoa, kita tutup dengan doa, Ustadz. Alhamdulillah, para jamaah yang mulia, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga apa yang kita nawaitukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah kardan wa la nabiyya salah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. Allahumma ya Allah, ampuni seburuk apapun dosa salah khilaf lalai kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni orang-orang yang kami cintai dan mereka yang mencintai kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berkailah usia kami ya Allah, berkailah hidup kami ya Allah, berkailah rumah tangga kami ya Allah, berkailah anak-anak keturunan kami ya Allah, berkailah usaha dan rizki kami ya Allah. Sembuhkan bagi mereka yang dalam sakitnya ya Allah, mudahkan bagi mereka yang dalam kesulitannya ya Allah, bahagiakan bagi mereka yang dalam kesusahannya ya Allah. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, sukseskan kami, sukses dunia, sukses akhirat ya Allah. Selamatkan kami, selamat dunia, selamat akhirat ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam musibah dunia, musibah akhirat ya Allah. Allahumma ja'al hadhi jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang membawa rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang menjadi kekuatan ketaatan kami padamu ya Allah, perkumpulan yang memotivasi kami lebih dekat padamu ya Allah. Jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan-kebaikan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup atau kita akhiri pertemuan kita, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan.
Yang pertama, setelah nanti kita tutup akan ada pembagian sembako. Alurnya kita mulai dari yang belakang terlebih dahulu, kita mulai dengan tertib ya. Dari belakang terlebih dahulu, nanti akan ada panitia yang membagikan di bawah tangga. Jadi supaya tidak bertabrakan, kita dari belakang dulu ya, berarti dari ibu-ibu. Kalau gitu kita akhiri, kita tutup acara kita dalam rangka Azumar berbagi ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya tertib ngantri, kita mulai dari belakang ya. Yang bapak-bapak atau jamaah laki-laki kita dahulukan yang jamaah perempuan terlebih dahulu. Yang ibu-ibu juga ngantri pelan-pelan saja biar tidak terjadi tabrakan atau kerumunan. Ya, jangan lupa disiapkan juga kupon sembakonya yang warna hijau ya. Ya, jangan lupa disiapkan kupon hijaunya. Untuk bapak-bapaknya persiapkan, jangan lupa menyiapkan kupon yang berwarna hijaunya. Pengumuman juga dari DKM Azumar, nanti insya Allah pada salat maghrib kita akan ada tausiah juga dari Ustadz Zikrullah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki keluangan waktu, diharapkan bisa hadir mengikuti acara tersebut.
Aku lagi kemana masjid yang gelapnya lagi tidak tidak Tatkala aku terbangun, ketika aku terbangun, suara yang siaga berkumandang, maka aku harus sadar sholat kita sudah. Aku kemudian menuju masjid yang terdekat, yang aku harapkan.